How deep is your love? Oh, ini udah gue rekam by the way. Hah? Oke. Balik lagi di podcast. Ya kali aku. Ceng. Gue manual. Kembali lagi bersama kami rombongan wayang yang tak pernah libur, bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Ya, tonton diceritakan loh. Ini podcast apa sih? Gue lagi pakai balkon. Oh iya. Kok balkon? Balkon. Gue biasa nonton wayang. Balkon mah pala kontol. Balkon. Oh, balkon. Gue di sini manual soalnya. Apa? Sound effect-nya manual. Bukan karena kita nggak mampu, karena males aja ngeditnya. Pemalas. Malas. Ya, sekarang gue udah kedatangan banyak atlet di sini ya. Waduh, mantan. Tapi Mantan. gue jadi beneran. Oh, jadi mantan lu atlet. Ya. Gue atlet, tapi gue punya mantan. Mantan majikan kan? Tapi mantan gue atlet semua biasa. Nah, ini yang lagi ngomong nih, yang tadi katanya pakai belangkon ada deketan dong sama Mik. Ada Andri Asmoson alias Gaculun. Ya. Manggilnya Gacul. Gacul, ganteng tapi Culun. ini mantan atlet silit ya. Silut. Atlet silat. Terus ada langganan kita, ada Junizar Deanil. Halo. Ini mantan atlet karate ya. Lu mantan apa masih atlet? Enggak sih. Lu tahu gak lu kalau ngomong kayak gitu suaranya kayak apa? Apa? Kayak yang jual bakso borak. Kang Borak. Awalnya coba-coba. Oh, ya saya coba-coba. Terus sekarang masih coba-coba. Oh. Atau enggak suara gitu atau enggak? Ya, awalnya sih saya cuma coba-coba ya, guys. Suara Saya mantannya. Gue pengen naik meja dah. Semuanya mantan ya? Biar kedengeran. Orang naik haji. Ini lagi duduk di bangku. Pengen naik meja. Ya. Kayak si Jojo nih. Orang kan makan nasi ya. Dia makan tempat. Waduh. Ya lu kalau tiduran kan nyamping, dia makan tempat. Miring. Ada satu lagi ada Mister aja panggil. Mister X. Mister Melan. Mister Melan. Mister X kayak ini nama acara ya? Pernah ada Mister X. Sektor X. X-Factor. Mister X apa? Mister X pernah ada di kayaknya. Ada, ntar kita googling aja lah. Ada Mister X Lil Mel. Laundry. Apa? Laundry. X Lil Mel. X Lil Mel. Kenapa sih nama lu X Lil Mel? Bukan Lil Nas X. Enggak. Karena Karena X Lil Lil Nas X kebetulan malah lahiran udah punya anak. Nah, gua anaknya nih mungkin. Ya, lu anaknya. Anak album baru lu enggak tahu ya? Yang baru. Iya, yang hamil itu Iya, kan. yang hamil. Nama gua Montero. Keren banget itu Montero Wardana. Bukan Melandi Wardana ya. Bukan. Ini juga mantan atlet tapi sekarang jadi panitia event atlet. Oke, berarti kita ada dari point of view atlet, panitia point of view IO ya. Lu IO berarti. Ikut orang kan. Iya. Ikut orang. IO. Sama gue LI, gue mantan atlet kiper gue baru ingat. Rugby. Rugby. Bukan rugby. Rugby kan anggap juga Iya, kiper sepak bola tapi. Dulu gue ingat sempet SSB di Ricky Yakobi, terus ada panggilan dari PSJS. PSJS. Jakarta Selatan, yang kalau tembus-tembus jadi PON. Oh iya, tapi lu jago banget kan lu? Oh enggak, di PSJS saya gue lapis 3. Emang lu ada bola awalnya? Itu aja karena kan tadinya di SSB gue kiper yang pertamanya itu main di PSJS. Cadangannya itu dari SSB lain kalau nggak salah cedera, gue dipanggil. Nggak main. Pemain cadangan. Udah cadangannya cuma atlet. Yang nyuruh siapa main bola? Yang nyuruh aja di atlet bola? Nggak ada yang nyuruh sih. Mau sendiri? Gue pengen aja. Biar kelihatan sibuk. Iya gitu. Berapa sih? SMP ya? SMP SMA. Cuma pas SMA itu gue masuk ke SMA kelas 10 masih belum banyak kenal karena gue homeschooling kan ya, jadi jarang ketemu teman-teman, paling sebulan sekali. Pas kelas 11 12 udah mulai ketemu teman-teman artis, gue mulai ngartis, jadi males sekolah bola, gue maunya jadi artis. Iya. Nah, gue mau dengar pengalaman dari siapa dulu? Dari dulu deh. Gimana? Pengalaman pas gimana? Ini kan gue mau ngomonginnya tuh, gue mau dipleset-plesetin supaya gue bisa mempromosikan
sayur lu. Sayur gua, sayur daily gua. Sayur. Gua a part of sayur daily ya. A part of sayur daily. Part of sayur daily. Karena banyak ya Pak orang-orangnya di belakang. Admin. Pengalaman dari mana? Gua langsung. Oke, jadi selama atlet lu prestasinya apa aja sih? Yang paling lu banggakan deh, nggak usah prestasi. Yang paling gue banggakan ya, yang paling gue banggakan di prestasi silat. Sumpah. Belum. Menyentuh sekali. Hebat, keren sih. Lu lama sih. Gini. Itu event lah, masuk event ya, event. Even eventually. Ya, Even kayak literally itu even though. Event yang gue senang kejuaraannya apa ya? Even though. Di nasional. Nasional. Waktu di Susu murni. Waktu di Aceh sih. Susu murni Waktu di itu. Aceh. Nasional. Iya nasional waktu di Aceh. Yang bener gimana sih? Hah? Gue di Aceh nih kok susu murni. Lu bilang nasional. Aceh. Ya, Berarti Aceh, lu Aceh. nyobain Iya. itu dong. Jadi kejurnas namanya, kejuaraan kejuaraan nasional nasional. di Aceh waktu itu gue juara 3. Waktu juara 3 gue seneng karena gue di situ proses gue sih. Karena lu pakai gue barang Aceh. nurunin berat badan. Nurunin berat Iya. badan karena di sana kan ada mie racing tuh. Oh, gue pernah makan malam. Iya. Iya, gue keluarnya pelatih gue racing. gak ada yang tahu, gue main berdua sama teman gue malam-malam keluar. Berarti lu sekarang ngabers dong. Sekarang ngabers dong. Iya, kan racing. Tapi lari gue kenceng dikit. Terus malam itu lari gue kenceng dikit. Iya kan? Ngabers aja. Iya. Itu gue heran, itu mie apa wapak kijang? Kok bikin Apa lari? pakai karbu dia mie? Gue waktu itu Mie-nya pakai nos kalau nggak salah. Mie-nya spek berapa? Mie-nya mie cingur karena pakai nos kan. Iya. paling enak pakai nih, hidung. paling enak di sana tuh makan cane. Hah? Cane Roti kok. cane. Roti cane lu tau kan? Makan roti India. Iya. Itu kalau orang Inggris bacanya roti cane. Iya. Oke. Cane kan bahasa Inggris bacanya cane. King. Cane. Enggak sih, gue sotoy aja. Itu yang paling lu senengin. Iya, kejurnas nasional. Itu yang lu banggakan. Iya banget. Gue ngeliat prosesnya sih. Yang paling lu empet banget nih, Iya. Drama politik. Kejurnas juga. kejurnas juga. Sama gue jadi atlet ya. Yang di Aceh, Yang di Aceh juga, iya. Karena gue nurunin berat badan, terus gue puasa di pesawat tau gak lu. Sampai datang juga gue tetap masih puasa, bibir gue biru gitu. Iya, waduh gue nurunin berat badan di sana panas ya kan. Kenapa Kak? Biar lu bisa masuk. Biar gue masuk berat badan gue, karena gue orangnya overweight. Gue overweight terus, badan gue kecil, tapi gue harus masuk berat badannya. Main gue 43-47 kg. Sedangkan waktu itu berat gue 47,2. Terus lu harus masuk ke 43. Gue harus masuk ke 6 deh. Lu kalau nggak makan percuma kalau lu nggak berak-berak. Iya. Lu aturan minumnya apa sih yang buat ngelancarin itu? Iya, Pecahan. gue juga minum itu. Apa nama sih namanya? Lupa gue. Makan tetap makan, cuma yang tetap makan. yang buah doang. Cuman emang waktu itu sayur diet gue salah, karena yang Itu diet lu diirit-irit sebenarnya. wah bener-bener abis Duit kan diirit-irit duit. iya, lu Bukan gua- lu diet buat bukan nurunin dia berat. nurunin berat kayaknya sih emang. Duitnya nggak ada. Iya, kayaknya lu duit banyak. duit banyak. Misalnya dari Duit banyak bukan punya lu. Iya. pemerintah. Punya pemerintah. Iya kan dibayarin. Dibayarin pemerintah. semuanya. Gue dari berat badan sih. Jadi yang paling empet itu. Iya, sampai paling empat itu. Pokoknya selama gue dunia atlet paling empat nurunin berat badan. Nah, ngomongin soal berat badan nih, lu pasti sebagai atlet kan punya kiat-kiatnya nih, dietnya yang sebenarnya lu udah belajar dari pengalaman kayak gitu. Dietnya yang bener tuh harusnya kayak gimana? Setelah itu kayaknya kan lu udah menang juara 3 nih, pasti lu udah ada acuan dong. Oh ya, nanti gua dietnya harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, Iya. cocoknya tuh untuk menjaga fisik sebagai atlet tuh gimana tuh cocoknya? Gue ambil pelajaran gue waktu di kejurnas, gue nurunin sampai benar-benar. Jadi kalau waktu tanding tuh tinggal ampas doang, paham gak sih? Jadi Tinggal tai. udah Tinggal ada tai doang. Iya, tinggal benar-benar tulang. nggak ada ototnya, nggak ada apanya. Main tuh Main tai. lemes banget deh, lemes banget. Saat dari kejurnas gue belajar gimana cara diet yang bener. Entah gue harus naik kelas biar berat gue bener, atau gue tetap main di kelas itu tapi gue nyesuain gitu Nyesuain makan gue. berat badan. Iya, ya udah gue milih naik kelas di waktu itu. Milih naik kelas daripada gue hancur badan gue lama-lama nurunin berat badan terus. Otak gue ntar kemakan otak apa lemaknya. Lemak Terbego di otak. iya. Ini sebelah lu nih sejauh. Gue naik kelasnya. Otak lu kan sempet di ini ya. Sempet digadein. Oh, digadein. Ini sekarang otak endorsan. Yang, udah disuntikin dana. otaknya di sekolahin. Udah di sekolah sekarang udah Suntik modern. udah dapat suntik. Suntik modern. Dana. Mereknya itu dong, merek kompor. Aduh. Bener sih. Blender sih. Bener kan? Ayo blender. Nah, itu. Kayak gitu, iya. Gue naik kelas. Jadi ya. naik kelas lu berarti banyakin kalori dong. Banyakin kalori. Gue naikin dengan asupan-asupan yang bagus. Ya, kan? Mulai Apa dari- tuh? Asupan vitamin mungkin. Vitamin juga bagus. Tapi Vitaminnya gue yang apa tuh? paling bener benerin pola makan gue. Waktu itu kan pola makan gue hancur-hancuran. Terus gue naikin body weight gue nih dari 47 ke 51 gitu. Jadi Jadi
Kelasnya nanti lu kelas C, jadinya kelas C. Naik berat 4751. Jadi gua agak seger nih, udah enggak nurunin berat badan lagi, tapi Iyalah. makan gua tetap dijaga. udah bongsor masa berarti 43 iya, mil. makanya gua 47. Tengkorak ntar. Lu kok Di situ. makan segitu kok? Emang makan lu tuh over? Maksudnya gimana? Muka lu over banget. Iya, sampai itu apa lu Sebenarnya emang berat gua tuh di 50. Nah, Berat tapi- badan gua ideal gua tuh Ideal 50. Tapi Iya. lu naikin badannya apa? Iya. Naikin berat badannya lu kayak cuma asal makan aja Iya, atau asal makan lu sekaligus kencengin? Gua kembali Lu mass gain apa fat gain? biasa sih Mas Gen, gua Mas Gen. Oh, karena lu cowok ya. Iya, Kalau gua cewek kan Mas mbak gain. Iya, Itu bukan Mustang. Enggak, jadi gue emang berat awal gue tuh 50. Waktu 50 ke 47 itu sebenarnya itu gue udah kehabisan mineral. Sebenarnya gue udah gak punya mineral di badan gue. kan tinggal minum Pas. mineral. Iya, tinggal minum. Iya. Kan air banyak. Makanya mineral. 47 tuh berat badan yang udah nyiksa banget berat gue. Lu tingginya berapa? 160 pas. Pada saat itu. Iya. Sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Udah nggak tinggi. Berarti lu kurang. Kalsium. Nah, itu dia. Kalsium itu. Apa? Hmm? Hah? Biasanya sih katanya kalau orang tinggi Hmm. sering coli. Oh iya. Sambil jinjit. Sambil Ah, sambil Kalau mau cicit. keluar gigi. Sambil jinjit bagus. Nah, tapi hati-hati apa? Apa Bececeran. Bukan enggak yang di betis kenapa sih? Hah? Wah, yang di betis berarti kalau sakit Hah? urat tetek tarik apa sih namanya? Apa sih? Inian, keram. Bukan kram. Kram apa yang basah? Kerambit. Salah. Kram laut. Salah. Keramas. Iya. Apa ya? Deng deng dis. Dan Apa ya namanya yang di betis? Mata kaki. Bukan. Tendon Achilles. Bukan. Oh, di Tarik. betis. herpes. Kalau yang nggak boleh masuk polisi kenapa? Hah? Kakinya nggak boleh apa? Varises. Varises, varises. Iya. Fases, iya, fases. Varises. Gue bahasnya lama. Varises kan ya. Iya. Tak balik. Nah, terus lu, Lan. Mumpung udah ngomong. Sebelum lu ngurusin ini kan, panitai kan? Ah, panitai. Dulu kan lu atlet juga tuh. Bisa dibilang atlet Kenapa bisa dulu atlet? karena ya cuman latihan tidak ada prestasi. Tapi nah, itu sama kayak gua. Gue juga. Anehnya gue di sekolah bola nggak ada prestasi. Cuma begitu main sama sekolahan menang. Sebenarnya gue banyak cerita unik nih sebenarnya. Iya, gue juga Waktu tapi di SMP, kenapa kenapa gue fokusin diri gue sampai bisa akhir SMA gue sekolah di atlet gitu. Kenapa? Di SMA Ragunan. Di SMP tuh bener-bener gue nomor 4-in sekolah. Gue pernah nggak sekolah tapi gue latihan eskul. Jadi lu peringkat 4 lewat via prestasi gitu. Gue justru gila-gilaan di prestasi gitu di eskul gue. Di eskul kan, Di tapi eskul, iya. bukan di Bukan di Mata pelajaran bukan mata biasa. pelajaran, iya. Justru gue sampai guru gue bingung, kok kamu nggak sekolah tapi kamu ikut eskul. karena dengan ikut eskul nama sekolah naik. Saya tinggal panggil depan. Kalau masuk sekolah gitu. jadi beasiswa jurusan prestasi gitu. Kalau lu apa kan tadi gue nanya apa sebelum ini kan sebelum jadi panitai, Iya. jadi atlet terus kenapa lu masih satu perguruan gitu maksudnya? Masih. Sama Andre. Iya. Terus kenapa lu nggak nerusin? Ya karena gue belajar SWOT. Apa itu? Analisa SWOT, strength, weakness, Opportunity. Opportunity, sama treatness. treatment, Treatness kalau nggak salah. treatness, Iya. perlakuan, apa sih? Pokoknya itu deh Treadmill. SWOT. Treadmill. Biar kenceng larinya. Bisa jadi sih. Apa itu SWOT? Jadi SWOT itu biar lu tahu apa kemampuan diri lu dari analisa itu. Oh. Yang pakai sidik jari itu. No, Pakai apa? Di Kayak analisa. psikologi tes. Tes Enggak psikologi kayak gitu. kan strength di diri gue nih. Kayak Big Five gitu kan? Iya, Oh. Oh, Jojo tahu banget nih. Apa tuh, Jo? Semacam yang kayak gitu-gitu Biar- semacam kayak potensi diri. iya dari biar potensi gua diri, nggak bla, 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 bla. biar gua daripada gua ngelakuin silat terus nggak ada prestasinya. Iya. Terus lebih baik diarahkan Iya, ke yang lebih lebih baik. potensial gitu. oh iya kalau gue itu dari sidik jari tapi gue waktu itu. Nah, itu hasilnya lu nggak cocok di silat. Iya, kayaknya gua udah harus decide nih dari silat nih. Oh, jadi kayak Kliwon versi ini ya. Versi science. Oh, dulu kan ingat gak lu? Kutik Rex, pasti Kliwon. Oh iya. Kirim ke oh, kamu nggak cocok kerja di air gitu. Iklan Ki Joko Bodo Ah, gitu, iya, ya kan? Ini tapi versi science ya.
Itu hasilnya lu cocoknya di mana? Hasilnya mungkin gue kayak lebih Ke videographer. iya behind di Behind the silatnya scene, deh. Silat, Di belakang layar. Iya, di Itu kalau belakang layar deh. disambung-sambungin ya. Cuma kalau misalnya nggak berhubungan dengan silat atau bela diri, masuknya kemana lo? Masuk. Kan ada hasil-hasilnya tuh biasanya. Enggak sih, lebih kayak udah silat gue berarti udah nggak nih di silat nih. Lu lebih- Nggak ada sama sekali nih di potensi gue di silat. Terus alhamdulillahnya kemarin di perguruan gue itu dia ini bikin suatu organisasi event gitu. Terus alhamdulillahnya lagi dari situ di perguruan gue tuh belum ada di perguruan yang lain. Perguruan lu belum ada dulu, jadi lu pendirinya bukan? Enggak, bukan gitu. Hah? Jadi perguruan gue tuh yang kayak pionirnya lah. Pionirnya ada orang nih buat ngerjain di balik layar. Dia ngomongnya komanya banyak ya. Jadi koma perguruan gua koma. Iya gitu kan. Jadi sorry gua recap nih. Perguruan lo bikin suatu event Iya, dan bikin suatu perguruan event. itu pionir dalam buat event itu Iya, sebelum karena- setelahnya perguruan lain Iya ngikutin karena gitu. itu nggak ada di perguruan lain. Eventnya apa tuh? Eventnya kayak gue mulai awal pandemi ini kan pasti nggak ada pertandingan tuh. Jadi semua dilakuin virtual. Nah, jadi gue gimana caranya ngadain nih pertandingan, tapi itu virtual. Oh, Karena kita kan nggak bisa ini, Nggak bisa tatap muka langsung. Iya, saling ketemu. jadi direkam gitu. Iya. Iya, Oh, jadi lu panitia di situnya. iya. Terus Gue panitia. apa namanya? Fight-nya gimana? Berarti bukan fight ya? Bukan. Seni. Seninya Untuk main seninya. Oh, Main jurusnya gimana? Kalau di gitu. karate unsu doang, di kata ya. Kata. Di kata doang kan. Kata doang. Iya, di kata Nah, doang. kalau nggak di bisa. karate ini pertandingannya lebih kayak gimana, Cok? Kalau di karate pertandingannya itu kan ada kata sama kumite. Kata Kata. siapa? Iya. Sotoy dulu. Jadi kalau kata itu kalau di silat itu namanya kan seni. Iya, Hmm. seni. Kalau kumite itu fight-nya. Iya. Ya udah seperti itu bedanya itu aja. Cuman kalau di karate setahu pengalaman gua aturannya agak lebih ketat. Kata dia. Ketatnya di mana? Ketatnya di Sama legging kira-kira ketat mana? apa? Sama legging. Sama G-string. Catatan BH janda. Apa ya? Model pertandingannya itu ada banyak aturan-aturan yang mesti ini yang pas gua lihat bedanya pertandingan karate sama kata itu kayak karate sama kata. Komite. Karate sama kumitenya karate sama fight-nya silat itu kayak silat gua ngelihatnya tuh agak lebih bebas gua Iya, ngelihatnya iya. ya Oh kan. iya benar. Sedangkan di karate tuh istilahnya kayak lu mukul kena badan aja nggak boleh. Oh iya, gue kayak ngeliat sih Sesimpel kayak dia gitu emang aja benar-benar kayak spin doang ya. Bener gitu. kayak Iya benar. Lu jangan dicontohin ini nggak ada yang bisa lihat. Enggak Gue benar-benar takut sampai nih. full. Di sini ada perselisihan antara silat dan karate. Udah mulai Jadi Oh, kalau iya, kalau karate mukul kena badan nggak boleh, terus harus kenanya kenapa? itu kan aturannya. Dalam prakteknya mah ya tergantung yang punya acara. Oh gitu. Soalnya gue pernah nih kayak Iya. ikut pertandingan ditendang bener-bener ditendang beneran dan itu dapat poin gitu. Dia pakai body protector ya? Pakai body. Oh, pakai body ya. Tapi ada loh karate yang enggak pakai body protector berantem. Kyokushin namanya. Kyokushin itu dia tuh seru tuh. Wow. Kyokushin bener-bener enggak pakai body protector. Itu tergantung aliran juga sih. Oh iya. Lu karatenya aliran Muhammadiyah. Muhammadiyah. aliran NU. Sufi. Sufi sama Sunni. Iya, Sufi, iya. Aliran Syiah. nggak mau nyoba Taliban. Ntar berantemnya pakai apaan? Pakai RPG. AK-47. Bobor udah. PUBG in real life. Lu ada Taliban kemarin Iya, tuh lagi. PUBG Aduh, gue in bawa real Taliban ntar gimana? Ntar rumah lu dibom nih. Ngeri lu bener, gue mau dilacak. Gini loh, pertanyaan gua, kenapa jadi ngomongin Taliban? Ini gara-gara apa ya? All NU Muhammadiyah. Gue berusaha loh, ya. Gue ngomongin NU sama Muhammadiyah. Iya. Plesetinnya ke situ doang loh. Jauh banget. Ini ntar klik boleh nih ngomongin Taliban. Enggak lanjut. Itu bisa naik sih, bisa naik. Apa pamong lu sebagai konten kreator yang nggak ada otaknya itu naik tuh. Yang ada konteksnya. Iya, ada Konteksnya konteksnya. nyebar dah. Nah tapi hal yang paling lu banggakan waktu lu Karate. selama lu karate apa aja? Karena lu kan dulu kita mulai bareng loh, kelas 7 SMP inget gue ikut karate juga, cuma gue ikut semua kursus tuh dulu, semua apa eskul karate iya, pramuka iya, futsal,
Nyoba semuanya dah. basket. Explore. Banget gue sesuai sama magazine gue ya. Explore. Nah terus bosen semuanya sisa di futsal doang. Dan lu lanjut sampai pas naik ke, gue sampai pas naik ke garis kuning apa sih? Sabuk kuning. Sabuk kuning itu yang lain tes, gue nggak. Setelah itu gue udah ikut lagi. Nah lu konsisten sampai kita lulus SMA. Dari SMP sampai lulus SMA lu masih ngikut tuh. Iya. Nah itu pasti kan ada banyak sepak terjang. terjang anjay. Nah yang paling lu banggakan dulu apa? Yang paling gue banggain, gue nggak pernah menang O2SN. Oh, Hah? Kok itu dibanggain? berapa kali? Gue nggak pernah menang O2SN, tapi gue berhasil ngelatih anak murid O2SN lulus sampai DKI. Anjay. Oh iya karena lu pas Karena SMA istilahnya pelatihnya aja kalah. Oh iya. Iya. Jadi Intinya pelatihnya kalah. Dan waktu itu gue ngerasain kayak perjuangan gue, rasa tanggung jawab gue sebagai seorang coach tuh kayak terbayarkan. terbayarkan. Iya. Walaupun gak dianggap sama pihak sekolah. Tapi Iya. udah. Oh, Lu tapi mulai ngelatih itu semenjak kapan? Lulus SMA kan gue gabut. Ya lulus SMA berarti lu udah. Jadi kan gue di SMA tuh sebenarnya ini bukan gue SMA tuh sebenarnya kan gue sempat menang juga. Tapi jujitsu. Hah? Lu pernah belajar Gue jujitsu? pernah belajar jujitsu pernah di belajar SMA. jujitsu. Kan gue SMA Gorto SMA 6 Jakarta. Oh di sana Di khususnya D6 ada tuh adanya jujitsu. jujitsu. Sampai sabuk berapa lo? Sabuk kuning. Oh kuning doang. Cuman dari yang gue lihat sabuk birunya jujitsu itu sama dengan 1 dan 2-nya karate. Percaya nggak? Oh jadi lebih sulit. Lebih sulit dan mereka tuh mentalitasnya tuh bukan mentalitas ngincar sabuk. Apa? Mentalitas ya udah gue di sini buat belajar bela diri selesai. Oh iya. Jadi istilahnya kayak sabuk biru di sana tuh udah ditatarnya kayak apaan tahu, dan mentalitas mereka lebih, gue akuin lebih strong. Nah lu di karate kan lulus SMA mulai ngajar tuh, udah mulai gabut kan? Istilahnya kayak pengabdian lah gitu. Ngajar anak-anak di SMP. Sebenarnya dari SMA-nya sih. Nah terus itu karate kan? Itu lu mulai ngajar pas udah sabuk apa? Pas masih sabuk coklat. Oh, coklat. Jadi gue naikin selama 6 bulan, gue naikin ke sabuk hitam, ya udah gue dapetin sabuk hitam, puas. Ya udah. Jadi walaupun lu pribadi nggak pernah menang apa-apa di karate ya, bukan di jujitsu. Tapi lu pernah. Tapi di jujitsu gue pernah menang. Menang apa? Menang kata. Oh jadi adu bacot gitu kalau menang. Jujitsu bukan yang ini deh, apa? Jujutsu Ngiket-ngiket. Main ground. Oh, bukan main kayak judo, ground. kayak judo nggak sih deh? Kayak judo mirip, cuman kalau jujitsu Kayak tuh judo sih. Iya. Menang katanya berarti lu adu bacot kan? Lu menang kata. bukan menang debat, Bapak, menang kata. Menang kata ya. Namanya Kentong lama-lama. Iya gue kira silat lidah. bukan main Fafifu Waswes ala bocah Twitter bacot. Iya, jadi lu jujitsu menang Menang kompetisi. kata kayak semacam seninya di silat. Seninya. Oh, iya. Juara Berarti- 1 di Bulu berarti Mangka. bukan berantem ya? Itu Bukan. yang Berantemnya gue kalah sama Marco. Jadi yang berantem tuh kaki gue cuman sengklek doang tapi nggak menang. Tapi yang kata itu pamer jurus. Jurus, Oh, tapi tim gitu. mainnya Itu waktu itu. antar sekolah. Antar sekolah, Antar Bulungan sekolah. Cup. Bulcup. Bulcup. Cup. Nah, Bulungan itu Cup menang di jujitsu. Tapi setelah itu nggak lu lanjutin jujitsu. Setelah itu ya ada intrik politik, ya udah. Intrik politik lu. Serius. Ya berarti Di jujitsu ya? nah pas di karate walaupun nggak pernah menang apa-apa tapi anak didik lu menang O2SN. Gue ngerasa bangga aja. Ngerasa bangga. Sempat Itu emang- sempat menang sih, tapi ya secara teknis pertandingannya kalah. Tapi gue tetap menang, dapat silver. Oh gitu. Iya, jadi lucu sih kayak gue hoki banget kayak Menang WO. di kelas gue berat badannya tuh yang segua tuh cuma ada 3 orang. Terus Wah, jadi menang bay, jadi gue menang juara. Berarti lo masuk semi langsung ya? Iya, langsung. oh sama kayak gua. Setelah lulus gua ngelatih tim futsalnya SMP 13, kiper. Nah, kebetulan kita game pertama menang. Kita ada PL Cup waktu itu, Pangudi Luhur mini soccer, gua lupa Oh iya, tahun. Bang. Iya. 2000 berapa ya? Mungkin 14 13. Nah, itu kita game pertama menang. Game kedua kalah. Oh ya, game pertama menang, game kedua menang WO, game ketiga kalah. Juara 3. Seneng, tapi lu seneng situ? Hah? Seneng gak? Senang karena itu kompetisi pertama gue sebagai pelatih. Oh, Dan iya. tim gue menang walaupun menang WO. Dan ada pialanya gitu pulang-pulang dibanggain. Berapa tahun lo jadi melatih itu? Pelatih itu gue sampai 2017 juga masih dari 2013. Ya mungkin 4 tahunan deh.
Sampai bahkan kayaknya ke sini juga masih sering, sebelum pandemi itu gue masih beberapa kali ke sana karena volunteer kan. Kita bukan dibayar. Nah, kalau paling empatnya apa, Jo? Paling empat ya intrik politik. Udah. Intrik politik di dalam organisasi itu. Terus apa ya, kayak lu itu sistemnya kayak pengabdian, tanda kutip pengabdian, tapi kayak seakan-akan tuh dipaksa. Wow. Udah itu aja sih. Kayak istilahnya kayak gue pengen cabut aja tuh kudu disidang dulu sama senior dan ya udah cabut aja, nggak usah ngomong-ngomong. Nah, berarti lu ada yang tiktokan nih. Berarti lu selama jadi atlet tuh lu ada atur makan segala nggak? Sebelum, kalau pas pengen perlombaan doang. Itu sama kayak Andri nggak? Tapi kan berat badan gue juga nggak Overweight. nggak overweight banget. Gue terhitung kurus kan. Tapi lu jaga makan aja ya maksudnya. Ya emang karena nggak ada Kalau duit ada, aja. gue kira lu jaga makan, kalau ada makanan lu jagain aja biar nggak diambil kucing atau orang gitu. Biar nggak dikeroyokin nyamuk. Iya. Nah, lu kan nih ngomong-ngomong Kak Andri nih, lu semenjak lulus terus lu ikut gue setahu gue lu banyak belajar di multimedia dan lain-lain ya. Terus sekarang juga berkecimpung di tukang sayur aja Mama. tukang sayur. lu ngurusin sayur daily. ngurusin hidroponik. Iya, ya kan. Nah, dari pengalaman lu waktu jadi pesilit nih. Iya. Pesilat. Iya. Itu kan udah belajar sedikit banyak tentang kalori, nutrisi dan lain-lain. Nah, ini kepake nggak pas lu terjun di sini Di hidroponik. Lu lebih ke fokusnya lebih ke cara numbuhin atau ke hasil dan nutrisi yang ada di tumbuhan yang lu Oke, tumbuhin? begini dulu deh. Gua ngambil ini. Lu nanya kan hubungan gua bahas kalori apa gitu. Gua nggak pernah ke situ selama gua nurunin berat badan. Gua nggak pernah di sana, padahal di PPLP, apa di itu? tempat atlet Ragunan, pusat pelatihan dan latihan pelajar di Ragunan itu. Gua kan sekolah atlet nih. Oh, Di sama sama ular. Bekantan. Iya, bekantan. Berarti lu kalau ngobrol Iya, karena berisik ya. Gini, jadi di sana ada ahli gizinya. Waktu gue nurunin berat badan pun ada sini jelas. Tapi gue nggak pernah berpatokan sama berapa kalori yang gue makan. Tapi gue berpatokan sama timbangan. Iya, gue riset sendiri tuh berat badan. Gue kira ini berarti nggak berpatokan sama kalori, berpatoknya sama nutrisi nih. Taunya sama timbang. Iya. Jadi gue nimbang berapa ons gue minum, gue makan gitu. Misalkan gue makan roti nih, gue tahu nih naik gue 3 ons. Gue nggak pernah berpatokan sama berapa kalorinya. Jadi gitu. patokannya sama berapa banyak yang ada di piring. Berapa banyak naiknya ons gitu. Berapa banyak naiknya per kilogram gue setelah makan gitu. Gue nggak pernah kalori. Berarti itu lu kalau makan roti lu timbang dulu roti Iya. berapa tuh? Enggak, gue habis makan, gue minum, gue timbang. Oh, lu timbang badan lu. Iya. Gua kira timbang badan lu ya. sebelum makan dan sesudah makan. Sudah makan, iya. Jadi lihat perbedaannya. Oh, kalau berapa misalkan, onsnya? Iya, misalkan gue naik 3 ons, gue harus jogging nih. Gimana jogging gue caranya biar turun 1 kilogram? Oh, gue lari 2 jam gitu. Itu. Nah, untuk sekarang gue terjun di dunia persayuran. Ya. Gue baru sih, gue belajar hidroponik juga baru. Cuman yang gue pengen sampein bahwa hidroponik ini punya karakteristik yang beda Sama sayuran-sayuran sama yang lain. sayuran-sayuran yang konvensional yang lain. Apa iya. Dari mulai tekstur. Pertama tekstur ya. Enggak, dari pertama itu sayuran kok di air. Kenapa sayuran kok di air gitu? Ini namanya media. Itu sayuran apa eceng gondok? Apa mungkin eceng gondok itu hidroponik? Apa? Oh iya. Tapi dia nggak pakai nutrisi. Enggak, Iya, nggak pakai nutrisi. Nutrisinya Nutrisi pakai dari pup pakai ikan. Iya, kencing kodok. Oke. Nih, jadi gini. Hidroponik ini adalah media tanaman yang pakai menggunakan air gitu. Jadi dia nggak pakai tanah lagi. Ini inovasi, emang penemuan udah lama banget. Cuman baru kali ini gue mau berkecimplungan gitu. Karena pas banget gue tuh setelah gue lulus SMA, gue masuk ke pelatihan Pusdiklat gitu. Pusdiklat di Kemanggisan. Pusdikat pajak. Pusdiklat pajak. Nah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Pajak singkatan dari apa? Ya, Dia mikir beneran. Pajak nggak ada singkatan. Iya. Pajaknya pajak. Oke, Pusdiklat pajak kebetulan di situ ada instalasi. Instalasi itu namanya alat untuk bikin Instalasi hidroponik. gawat darurat. Ya, gitu. Iya. IGD. Iya aja lu. Kalau gue iyain aja, gue ngerti lu kok. Jadi ini namanya instalasi. Oh, ini hidroponik tuh. Gue sebenarnya nggak tahu ngapain harus diapain. Gitu.
Akhirnya di situ banyak yang expert tentang hidroponik, gue belajar lah. Gue belajar, tapi ini lama-lama kok sayur nggak dijual, gimana caranya bisa kita jual keluar. Ya udah akhirnya gimana pelan-pelan gue friend to friend gitu nawarin ke temen, gue punya sayur nih gitu, sayuran yang punya karakteristik beda, rasanya juga beda, punya kebedaan yang lain dari harganya juga. Ya udah gue tawarin ke teman-teman, ya akhirnya gue bikin akun gitu, semoga sih lancar. Jadi lu sebenarnya belajar tapi lu Hidroponik lu termasuk di tim marketingnya lah. Lu inisiatif untuk Iya, karena Bisa sih, sebelum bisa. adanya kita itu Iya. hidroponiknya udah asal tanam, iya tanam udah diem masak. nggak tahu. Iya. masa buat sendiri-sendiri aja. Iya, jadi goalsnya tuh yang penting bisa numbuh. Sekarang gimana goalsnya kita bisa numbuh tapi jual keluar. Iya, kita Jadi duit pasarin. muter. Iya, jual muter, duit muter gitu loh. Nah, kan banyak yang bilang nih, Nah. hidroponik itu sebenarnya nggak sesehat sayuran organik lainnya. Hidroponik itu organik gak sih? Jatuhnya Jatuhnya biasa ya? Organik. iya, Bukan. beda-beda. Beda ya? Beda, ada hidroorganik, ada hidroponik. Nah, kalau kenapa katanya hidroponik nggak sehat sayuran organik? Katanya karena airnya tuh kan pakai kimia-kimia tuh. Ya. Nutrisi. Iya. Pakai dikasih air apa, air mani lah, air Iya, dan dia juga mungkin ada pupuk kimianya. ya dikasih Kimianya, pupuk iya. kimianya gitu. Iya. Menurut lu sebenarnya beda nggak sih? Gua kebetulan banget baru belajar banget nih, belajar banget, masih banyak tahap pembelajaran yang gue tanyain juga tentang hidroponik. Jadi untuk sehat menurut gue sama sih sehatnya, sama sehatnya, cuman beda rasa aja, sama tekstur dari hasil dia. Iya, emang sih Bedanya itu kelihatan. bisa lebih renyah, lebih apa? Karena yang gue tahu setiap tanaman hidroponik tuh terhidrasinya bagus. Airnya tuh setiap hari, jadi dia Dihitung nutrisinya. Dicek. nutrisinya juga bagus. Untuk kandungan nutrisinya gue belum pernah tahu karena emang tuh bawaan pabrik. Gitu. Dari yang kimianya itu. iya, Cuma dari emang ya maksudnya ya kayak kita makan Indomie sama Iya. Indomie yang healthy. Ya. Ya. Kayak apa sih itu? Yang healthy meat yang ya. hijau itu? Lemonilo. 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 Iya. Lemonilo. Sesehat-sehatnya lemonilo. Iya. Ya kan? Nggak sesehat sayuran. Iya. Nah, sama kayak sayuran kimia, hidroponik, organik. Oke. Seenggak sehat gak sehatnya masih sayuran Iya, gitu iya. loh. Oh, tapi Ya kan? gini. emang emang beda. Ketara bedanya antara gue makan sayuran antara yang beli di sarung biasa, sayur biasa atau yang dari marketplace yang jual yang pasti organik sama yang hidroponik. Kalau yang organik sama enggak bedanya kalau gue lihat dari lama disimpan apa enggak. Yang biasa itu lebih lama disimpan, tapi dari rasa gue nggak bisa gitu bedain. Cuma kalau hidroponik gue bisa, emang teksturnya beda banget. Gue bahkan kalau gue cemilin aja itu berasa kayak ya renyah gitu emang. Keras Nah, gitu. keras gitu. Alam pertama kali misalkan kita bertumbuh nih, batangannya kalau kita potek gitu bunyi. Enak banget makan, renyah Jadi banget. satisfying ya. Iya. Nah itu bisa jadi konten lu. Iya, Konten lu jadi nanti konten. Bedain nggak? ASMR. Iya, bedain. Iya. Oh, ASMR. Buat di reels kan. Oh iya, sama ini kelebihan dari hidroponik tuh anti pestisida. Iya. Anti pestisida. Dia anti pestisida tuh. Karena biasa kan serangan hama gitu. Karena serangan hama dia tuh perlu kalau di konvensional dia disemprotinnya pakai pestisida kimia. Iya, itu yang bahaya. bahaya. Justru itu yang bahaya. Karena dia langsung permukaan daunnya atau kena. batangnya langsung kena. Karena Langsung kena gini, pestisida gitu loh. lalat aja tidak mau Oh iya. ngedatengin itu. apalagi manusia. Iya. Ah, Kenapa itu. manusia banyak masih Iya. yang mengonsumsi? Nah, kita ngurangin itu biar orang-orang bisa lebih terbuka Terus? tentang hidroponik. Sorry, gue mau agak memotong. Iya. Kan temen gue juga ada yang bikin tanaman hidroponik juga tapi di dalam ruangan. Iya. Itu lu ngerti nggak? Kenapa bisa ada tanaman hidroponik Iya. tapi di dalam ruangan? Iya. Apakah nggak butuh sinar UV? Iya, Sebenarnya dia butuh karena matahari sinar aja. Matahari. Butuh yang Cuman penting sinar gue pengen tahu matahari. temen lu tuh, tapi lu nanyanya bisa numbuh apa enggak? Tapi numbuh deh. Numbuh. Tapi lu pertanyaan, mungkin dia pakai ini enggak lampu? Lampu, Iya, pakai lampu. lampu yang Itu bisa warna jadi. Ya, itu bisa jadi. Ultraviolet. Dia dari situ. Oh, iya. Lampu UV Bisa. itu. Iya. Sekarang juga udah berkembang kok, banyak hidroponik yang Iya, banyak. benar-benar di dalam ruangan. malah. Gampang banget Bisa- ada bisa Tapi itu hidroponik. kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihan dan kekurangannya. Mungkin grade Belajar. hasil, Great. grade jadinya, grade numbuhnya dia. Mungkin kalau yang di dalam rumah agak kurang tebel. Ya, biasanya dia karena kekurangan UV langsung Iya, dari karena- zat klorofilnya, dia bisa batangnya lebih kecil gitu. Lebih kecil. Iya. Padahal kalau yang gua lihat tuh kayak tanaman hidroponik di dalam ruangan itu kayak jadi solusi bagi
kan makin kesini kan lahan pertanian kan makin Makin dikit nih. dikit, iya, apalagi di iya, perkotaan. Apalagi di perkotaan Iya, benar. kayak kita kan menghadapi era di mana era agrikultur tuh udah agak makin berkurang. Jadi solusi paling masuk akalnya ya lebih banyak disediakan tanaman hidroponik di dalam ruangan. Iya. Selain nggak makan tempat juga Gampang juga Gampang. merawatnya. kan banyak juga kayak di film-film Hollywood tuh ada yang nanam ganja di dalam ruangan. Ganja hidroponik. Boleh nih ganja hidroponik ke Bendina. Jangan, ntar lu bikinnya di Amerika aja yang legal, di sini jangan, nggak legal. Nah, di film-film itu ganja aja yang kelihatannya tanamannya complicated bisa numbuh, masa Iya. Caisim nggak bisa numbuh? Masa padi nggak bisa? Intinya iya. Berarti bisa. Padi kan Fadli. Nah, Hah? Fadli Padi Oh, iya. yang itu yang band. Bukannya Nggak Piu, lucu ya? bukannya Piu deh. Piu juga ada Piu. Piu iya. Mas Piu. Ya udah, Gitu. kira-kira karena kita sudah mulai ngantur gitu ya. lanjut. Kayaknya udah cukup ya. Atau Ada yang perlu mau ditambahkan? Mau promosi dikit. Oh ya, buat kalian misalnya kalau pada mau order sayuran yang hidroponik selalu diupdate ya setiap habis harvest. Setiap habis harvest itu Harvest Moon. Setiap habis harvest selalu update di Instagramnya Sayur Daily. @sayur Iya. Nanti gue juga bakal bikin sayur daily. sayur.daily. .daily ya. Dan TikToknya juga. Oh, ada TikTok juga. ada, iya. Nanti sosial medianya bakal gue kasih linknya di untuk yang di Instagram dan YouTube, nanti bakal gue kasih linknya. Untuk di Spotify ya lu ikutin aja tuh detailnya. Ya kalau Anda mau hidup sehat, makanlah. Sayur daily. Ini kira-kira promo gratis ongkirnya sampai kapan? Promo gratis ongkirnya sampai gue dapat bener-bener Cash flow. grade dari hasil tumbuh gue sebenarnya bener-bener berapa bagus. ya bener-bener bagus. Oke. Jadi gue bisa dapat nilai harga yang bener. Gue pun sekarang lagi tahap pembelajaran ya. Oke. Berarti buat kalian yang denger podcast ini pas saat-saat baru diupload, itu ada gratis ongkir setiap pembelian 2 kg untuk seluruh Jakarta. Seluruh Jakarta. Mantap. Ini aja gue di Andara dikirim. Padahal Andara itu 200 meter dari Jakarta. 200 meter. Lumayan tuh jalan kaki. Sampai warung depan 200 meter. Betul sih, nggak ada yang salah. Gue masih dikirim. Jadi buat kalian yang rumahnya 100 atau 200 meter dari Jakarta masih boleh lah ya. Ya benar. Ya. Jalan kaki gue samperin. Berarti kalau yang rumahnya di Pulau Seribu juga nggak apa-apa. Itu Jakarta loh. Enggak. Ya. Kayaknya kan nama kita kan Jakarta Selatan sampai barat gitu. Di mainland ya, mainland Iya. pulau ya. Oke. Ya udah, jangan lupa dengerin podcast kita yang lainnya. Ya kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Saya Jason Sabritsi undur diri. Gua Andri undur diri, sorry gue tadi bobot Taliban. Jojo, ada yang mau minta maaf sebelum lo dimasukin dijebolin? Nggak ada. nggak ada emang gua salah. udah. Buset semua. Anjing sama. Oke, dan gua Melansi yang nggak pernah dapat prestasi. Belum pernah. Kita harus afirmasi. Iya. Afirmasi belum akan. Saya berprestasi, saya ganteng, saya kaya. Amin. Amin. Bye bye. 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 Udah gitu doang.